Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu sehat ya. Nah, berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Lisna. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, mengenal dan memahami surat. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi surat. Selanjutnya, mengenal dan memahami surat pribadi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi. Nah, kemudian ditujukan kepada seseorang dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak baku. Jadi surat pribadi ini biasanya ditujukan kepada orang-orang terdekat kita, misalnya keluarga, sahabat, orang tua, kakak, adik, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari surat pribadi yang pertama, tidak ada nomor surat. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kop surat. Yang ketiga, penggunaan bahasanya bebas. Kemudian salam pembuka dan salam penutupnya bervariasi. Nah, kemudian format surat bebas. Selanjutnya, mengenal dan memahami surat dinas. Nah, surat dinas adalah jenis surat yang ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik pemerintah maupun swasta. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada nomor surat. Kemudian adanya penggunaan kop surat. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasanya resmi atau baku. Kemudian yang keempat, adanya salam pembuka dan salam penutup. Dan yang terakhir ada stempel instansi. Jadi surat dinas ini kebalikan dari surat pribadi, yang dimana dia terdapat kop surat, kemudian ada nomor suratnya dan resmi ya. Nah, berikut contohnya. Yang pertama, contoh surat pribadi. Nah, yang pertama suratnya Tu Fauziah. Nah, di awal akan diucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan datangnya surat ini adalah ungkapan rasa kangenku terhadap dirimu. Kaulah sahabat terbaik dalam hidupku. Aku harap kau masih mengingatku sebagai sahabat. Semoga kau selalu sehat walafiat, dan nanti lebaran semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa berkumpul seperti dulu lagi. Indramayu 17 Maret 2016. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus di bawahnya ada tanda tangan. Jadi surat pribadi ini tidak resmi ya, bebas santai bahasanya ya, tujuannya untuk sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Selanjutnya contoh surat dinas. Nah, ini merupakan contoh surat dinas ya. Mungkin anak-anak semua pasti pernah lihat lah surat-surat yang seperti ini. Nah, ini merupakan surat yang resmi. Di mana ada logo, ada nomor, kemudian ada cap instansinya ya, dan bahasanya pun baku resmi, sifatnya resmi. Nah, nanti bisa dibaca ya. Selanjutnya, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, yang pertama, cara menyimpulkan isi surat pribadi. Nah, kalian dapat melakukan dengan membaca surat pribadi tersebut secara saksama. Nah, biasanya isi dari surat pribadi ada paragraf pembuka, kemudian ada isi dan ada paragraf penutup. Nah, isi surat terletak setelah paragraf pembuka. Nah, kalian dapat menyimpulkan isi surat tersebut berdasarkan isi suratnya. Nah, setelah itu kalian dapat menginterpretasi atau menafsirkan pokok surat yang disampaikan. Nah, kemudian kalian menulis kembali pokok-pokok surat tersebut dengan kalimat kalian sendiri secara ringkas. Nah, selanjutnya menyimpulkan isi surat dinas. Nah, kalian dapat melakukan dengan cara membaca surat dinas secara seksama juga, jadi harus dibaca. Nah, kemudian biasanya dalam surat dinas juga ada bagian pembuka, ada isi dan penutupnya. Kalian dapat menyimpulkan isi surat tersebut berdasarkan bagian isinya, mulai dari pembuka, isi, dan penutup. Nah, biasanya pada bagian isi terdapat hari,
tanggal, waktu, tempat, dan juga acaranya. Jadi di dalam surat dinas itu memang dijelaskan tujuan dari suratnya untuk apa, kemudian kegiatannya di mana, terus acaranya dalam perihal apa. Jadi sangat jelas ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini ya. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.